Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang ada di hati kami. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kasih setiamu atas setiap kami. Kami mengakui, kami sadar bahwa kami ada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih sore ini di tengah hujan lebat kami masih Tuhan izinkan untuk boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan Tuhan di surga. Haleluya, memberkati tim PAW yang sudah melayani sore hari ini. Tuhan tambahkan urapan dan kuasa-Mu atas setiap pribadi yang melayani di tim PAW Tuhan. Perlengkapi mereka dengan karunia-karunia yang baru lebih lagi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami yang belajar duduk diam. Kami mau mendengar isi hati Tuhan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sore hari ini, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sudah menerima hosti dan anggur? Sudah? Yang belum bisa mengangkat tangan? Sudah semua ya? Tim PAW juga sudah? Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga silakan persiapkan biskuitnya, menyiapkan tehnya untuk sebentar kita akan perjamuan kudus ya. Haleluya. Salam damai sejahtera dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua jemaat Sentro, baik Sentro Sidoarjo, Pandaan maupun di Bali, serta siapapun kekasih Tuhan yang menikmati tayangan ini dari rumah. Haleluya. Kali ini di bulan Maret, di minggu pertama bulan Maret, GB Sentro mengambil satu tema yaitu jalan lebar atau sempit. Ya, jalan lebar atau sempit. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebasnya, dengan free will ya. Seperti itu. Jadi setiap keputusan, setiap pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Nah, padahal kita tahu bahwa kehidupan kita ini setiap saat dan kapanpun itu kita selalu dihadapkan pada yang namanya pilihan. Dan ketika kita menghadapi satu pilihan, kita harus mengambil keputusan saat itu juga. Seringkali seperti itu. Ya, jadi bagian saudara dan saya hari-hari ini adalah kita harus hati-hati saudara. Hati-hati, makanya perlunya kita setiap pagi sebelum meninggalkan rumah kita berdoa. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan menyertai. Immanuel, Tuhan beserta. Ya, supaya apapun yang kita pilih, apapun yang kita putuskan sepanjang hari itu, semuanya berdasarkan hikmat dari Tuhan saja. Kenapa kita harus hati-hati Pak? Karena setiap pilihan, setiap keputusan yang kita buat itu ada konsekuensinya. Betul ya? Semua ada konsekuensinya. Contoh, Adam dan Hawa. Ketika mereka memilih untuk melanggar perintah Allah waktu di Taman Eden, konsekuensinya apa? Firman Tuhan katakan dalam Kejadian mereka diusir keluar dari Taman Eden. Adam dan Hawa. Ya, kalau kita salah pilih jalan, kita akan tersesat. Ada yang sering salah jalan seperti saya? Ya, saya sering salah jalan. Kalau kita salah pilih jalan, kita bisa tersesat. Nah, selanjutnya buat orang-orang muda yang belum menikah, ketika kita salah pilih pasangan hidup, penyesalan seumur hidup, saudara. Kalau kita salah pilih jalan mungkin bisa putar balik, cari jalan yang lain ya. Tapi kalau salah pilih pasangan hidup, ketika anak-anak muda, orang-orang muda salah pilih istri, salah pilih suami, penyesalannya seumur hidup saudara. Rumah tangga kita akan seperti neraka setiap hari. Ya, dari pertengkaran yang satu ke pertengkaran yang lain, itu yang terjadi. Saya prihatin ketika setiap kali ketika jam kantor lewat ke mana itu, pengadilan agama di mana Sekardangan, ya ampun Tuhan. Kapanpun saya lewat di situ ketika jam kantor, parkir mobil, parkir motor itu selalu meluber sampai ke jalan-jalan. Kenapa? Ya mereka mengurus di pengadilan agama, mereka mengurus perceraiannya saudara. Parkirnya sampai meluber kemana-mana. Ya,
Kenapa itu terjadi? Karena mereka salah pilih pasangan. Mereka dibutakan oleh cinta. Ya, seperti itu. Mari kita baca ayat emas kita di bulan Maret ini, yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-13 dan 14. Matius 7, 13 dan 14. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14 sama-sama. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Nah, di dalam Matius pasal 7, 13, 14 ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita dihadapkan pada yang namanya pilihan. Seperti judul tema khotbah kali ini, yaitu jalan lebar atau sempit. Ya, kita dihadapkan pada pilihan. Pertanyaannya, apakah pilihan itu, Pak? Ayat 13, perhatikan, diawali dengan satu kalimat perintah, yaitu masuklah melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit. Kalimat selanjutnya mengatakan lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. King James katakan destruction, bahasa aslinya apoleia atau kehancuran, apoleia. Jadi pilihan yang dihadapkan kepada saudara dan saya hari ini di penghujung dari kehidupan ini, yaitu apa? Yang pertama, pintu yang sesak atau jalan yang sempit. Dan yang kedua, pintu yang lebar atau jalan yang luas. Saya pernah tampilkan PowerPoint di sini, background PowerPoint saya kalau nggak salah itu namanya Church of the Nativity. Bapak Ibu Saudara bisa cari di internet. Church of the Nativity itu gereja kelahiran. Gerejanya megah saudara. Disitulah titik di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Gerejanya megah, nanti pulang dari sini cari. Tapi ketika kita mau masuk ke Church of the Nativity itu pintunya kecil, pintunya sempit. Ya, saya yang hampir 180 tingginya ini harus menunduk. Dan nggak bisa orang dua langsung masuk. Persis satu orang. Betul Pak Eko ya? Kecil ya. Tapi begitu kita masuk, kita langsung wow, kita akan terkesima. Kenapa? Karena itulah Church of the Nativity itu merupakan gereja tertua di dunia. Semua ornamen-ornamennya masih dipakai sampai hari ini Tuhan. Saudara, masih dipakai untuk ibadah. Ketika kita masuk dari pintu yang kecil tadi masuk, kita melangkah di ujung sana, ada anak tangga turun ke bawah. Ketika kita turun ke bawah, disitulah kita akan mendapati titik di mana palungan Tuhan Yesus waktu itu. Dan kita semua wisatawan rohani ini diizinkan memegang tanda bintang hijau itu sesaat. Nggak boleh lama-lama, nggak boleh doa syafaat saudara, karena yang ngantri ribuan dari berbagai negara. Pintu yang sempit, nggak bisa rebutan ya. Nah, jika pintu yang lebar dan jalan yang luas tadi itu menuju kepada kebinasaan atau kehancuran, destruction tadi, saudara, maka pintu yang sesak itu menuju kemana? Ya, pintu yang sempit tadi itu menuju kemana? Ayat 14. Ayat 14 katakan bahwa pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan, life. Bahasa aslinya adalah zoe, kehidupan abadi saudara. Gak ada mati di sana. Memang ada banyak jalan yang kelihatannya menjanjikan dan menarik di depan mata. Wah keren ya, seperti itu. Tetapi hanya ada satu jalan yang menuju pada kehidupan kekal, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini tema kita bulan Januari kemarin ya, Yesuslah jalan. Coba perhatikan, kita bersyukur menyembah Tuhan Yesus Kristus Isa Al-Masih. Kenapa? Karena Tuhannya agama lain, itu enggak ada yang berani ngomong seperti ini. Tadi pujian juga mengatakan, aku jalan kebenaran. Yang ngomong itu siapa? Tuhan Yesus. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran dan kehidupan saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus Isa Al-Masih yang berani mengatakan seperti itu di muka bumi ini. Jadi saudara dan saya sudah betul menyembah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan datang ke bumi tidak membawa agama Kristen, enggak. Tetapi membawa keselamatan buat setiap kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Itulah pintu yang sesak saudara. Nah, kebinasaan kekal ini berbicara tentang neraka. Dan kehidupan yang kekal ini berbicara tentang surga. Kita tahu meskipun kita belum pernah naik ke surga,
Tapi kita percaya bahwa surga dan neraka adalah satu tempat yang nyata. Surga adalah tempat di mana Allah bersemayam dan neraka adalah tempat di mana semua orang yang menolak Tuhan ada di sana. Saudara. Neraka adalah tempat siksaan kekal. Siang malam kita akan disiksa di sana. Saya pernah sampaikan juga ini tentang surga dan neraka poin-poinnya ya. Saya ambil ilustrasi. Saat kita naik kendaraan roda 4 mau masuk ke tol, katakanlah tol Sidoarjo. Gate yang terbuka ada beberapa. Saat itu kita semua pintu, semua gate itu menuju ke Surabaya, jelas ya. Nah, ketika gate yang terbuka itu ada gate yang kosong, sementara gate yang lain penuh dengan antrian kendaraan, kita pasti akan milih gate atau pintu tol yang kosong. Gak mungkin kita milih yang antriannya panjang, betul? Saya selalu seperti itu. Saya lihat spion kiri, spion kanan, belakang kosong, saya langsung kiri. Pilih pintu yang kosong, karena tujuannya sama. Itu pintu tol, saudara. Ya, kalau tujuannya sama, ya, tapi yang permasalahannya di sini yang saudara dan saya harus pilih di penghujung kehidupan ini adalah tujuannya berbeda, sangat berbeda. Kalau kita salah pilih akibatnya kebinasaan yang kekal. Kenapa saya katakan di ujung penghidupan, ujung kehidupannya? Karena perang dunia 3 di depan mata saudara. Tanya istri saya nyampe rumah di tengah-tengah kesibukan saya nyalakan Smart TV, saya cari berita. Sampai diketawain istri saya, karena saya hobinya nonton berita. NATO dan konco-konconya sudah ada di dekatnya Ukraina, saudara. Begitu Rusia menginvasi Ukraina lebih lagi, NATO siap menyerbu Rusia. Dan apakah Rusia nggak balik nyerang? Bom atom terbesar di dunia itu dimiliki Rusia, saudara. Ketika ditembakkan ke Jakarta, Jakarta bisa hancur, runtuh semua, saudara. Jakarta, saudara. Itu berapa ribu kali lebih dahsyat daripada bom Hiroshima Nagasaki. Perang dunia ketiga, jangan merasa kita masih muda, masih kuliah, belum menikah, Tuhan paling tunggu saya menikah baru Tuhan datang. No, enggak. Tuhan enggak menunggu saudara-saudara yang belum menikah untuk menikah baru datang. Enggak, kapanpun Tuhan mau datang, Tuhan datang. Jadi hiduplah sungguh-sungguh, enggak usah neko-neko. Ya, seperti itu. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, ayat 13 dan 14 itu katakan bahwa firman Tuhan di situ menuliskan bahwa akan banyak manusia yang memilih pintu lebar. Sudah tahu bahwa itu menuju ke neraka, tapi tetap milih pintu yang lebar. Gak mau pilih pintu yang sempit. Pertanyaannya mengapa hanya sedikit orang yang mendapatkan pintu yang sesak ini? Kenapa saudara? Kenapa? Ya, kita buka Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat 24, jawab Tuhan Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah, strive, ya, agonisomai, untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kenapa ini? Karena gagal di tengah jalan. Perhatikan, banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal top sekalipun, gugur di tengah jalan imannya. Karena apa? Karena ini saudara. Untuk masuk ke jalan yang sempit itu harus agosomai, ya, harus strive, berjuang, ada perjuangan yang kita lakukan. Ketika saya ngajar mata kuliah etika Kristen, etika keluarga Kristen, etika pelayanan, ketika saya ngajar mata kuliah itu di depan mahasiswa secara Zoom, saya sampaikan, kita harus, kekristenan itu ada etikanya. Ada etikanya, ketika hamba Tuhan, saya katakan semua mahasiswa hamba Tuhan kan, ya, namanya kuliah di STT kan. Saya sampaikan kepada mahasiswa, ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, ada dari Papua, bahkan ada yang di kota Perth, Australia, semua mahasiswa depan saya itu. Saya katakan kita harus ada etikanya, ada tatanannya. Kalau kita nggak ada etikanya, iman kita bisa gugur di tengah jalan. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena kasus moral. Banyak hamba-hamba Tuhan juga jatuh karena apa? Urusan uang. Ya kan? Banyak sudah kita lihat. Ujung-ujungnya masuk di penjara. Coba kita ke penjara. Napi-napi itu namanya Petrus. Murid Tuhan Yesus. Namanya siapa? Yohanes gitu. Jangan-jangan Andreas juga namanya. yang di penjara-penjara itu.
Nama-nama murid Tuhan ada di penjara, saudara. Kenapa? Karena untuk masuk ke pintu yang sesak itu memang susah. Ada perjuangan di sana, saudara. Ya, kata strive atau berjuang ini artinya adalah untuk bersaing dengan musuh. Bertarung, perhatikan, ada kata aslinya itu bertarung, saudara. Saya dulu masih suka nonton UFC dulu. Sekarang udah ngapain juga nonton UFC. Ya, ada kata bertarung artinya bersaing dengan musuh. Secara metaforis untuk bersaing, berjuang dengan kesulitan dan bahaya. Pertarungan di sini ada bahayanya, saudara. Pertarungan untuk mendapatkan pintu yang sesak itu ada bahayanya. Itulah sebabnya, saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang gugur imannya di tengah jalan. Saya punya bukunya tebel di sini di rumah. Bukan hanya hamba Tuhan di Indonesia. Hamba-hamba Tuhan besar di luar negeri sekalipun, imannya rontok di tengah jalan, saudara. Ngomong tentang ABC, D, tapi di luar gereja, ABCD yang dia sampaikan dilanggar sendiri, saudara. Ada bukunya, ya. Itulah, saudara. Jadi, ya, dari arti strive tadi ini, kita simpulkan bahwa banyak orang gagal masuk ke pintu yang sesak itu karena mereka nggak tahan. Mereka nggak mau bayar harganya. Ada harga yang mahal untuk kita bisa mendapatkan pintu yang menuju kehidupan kekal itu, saudara. Nah sekarang, jangankan kita berjuang untuk masuk ke surga melalui jalan yang sesak, yang perjuangannya sampai mempertaruhkan nyawa, sampai ada kata-kata bahaya di situ. Seringkali kita berjuang untuk hidup sehat, berjuang untuk umur panjang, itu kita nggak mau bayar harganya, saudara. Betul apa betul? Ya. Ketika di depan mata ada makanan yang hauje, yang menyenangkan mata, duing, kita lupa dengan kolesterol, kita lupa dengan asam urat. Sikat bro, kita makan semua, peraih racun, seperti itu. Kita susah berjuang untuk hidup sehat dan panjang umur. Kita sering melanggar, ya. Padahal kita tahu sebetulnya untuk hidup sehat gampang kan, jaga apa yang dimakan. Saya punya prinsip begini, saya dengan istri punya prinsip, lebih baik kita hari-hari ini tuh makan yang sehat, daripada nanti kita makan obat. Betul? Banyak orang sekarang masih muda, merasa masih kuat, makan sembarang. Nanti umur 60, setiap hari makanannya obat. Obat itu jadi makanan setiap hari. Saya percaya hari-hari ini sudah banyak di antara kita yang kelihatannya kuat tapi ternyata minum obat setiap hari. Ayo jaga makan. Kalau mau mengurangi berat badan, kalori yang masuk dan keluar dihitung. Kalau mau menguruskan ya defisit kalori. Kalau mau menggemukkan ya dibuat surplus kalorinya seperti itu. Jaga apa yang dimakan. Yang kedua apa? Istirahat cukup, olahraga rutin. Sudah, sebetulnya cuma 3 poin. Tapi banyak orang yang tidak mau bayar harga. Ini ngomong tentang bayar harga. Contoh-contoh berjuang. Ya. Terus sore hari ini, kalau kita mendapatkan jalan yang sempit itu harus berjuang atau strive tadi itu. Apa perjuangan kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal tadi itu? Perjuangannya apa? Oke, kita buka Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16:24, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself. Ya, menyangkal diri and take up his cross, memikul salib and follow me, mengikut Tuhan. Jelas saudara, yang pertama, jadi perjuangan kita yang pertama adalah kita harus berjuang untuk menyangkal diri. Saat kita memutuskan untuk mengikut Kristus sebagai jalan satu-satunya menuju surga, maka kita harus mau meninggalkan kehidupan lama. Kita nggak bisa tetap dengan kebiasaan yang lama, nggak bisa. Begitu kita memutuskan, ya saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berubah. Kita harus meninggalkan manusia lama dan kebiasaan buruk serta sebaliknya mulai belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bagaimana caranya kita meninggalkan kebiasaan lama? Inilah yang disebut dengan menyangkal diri, saudara. Inilah yang namanya menyangkal diri. Ya, deny, aparneomai.
untuk menolak, artinya seperti itu. Jadi dalam konteks ini saudara, menyangkal diri itu artinya kita dengan tegas mengatakan tidak. No, ya, mengatakan tidak atau menolak kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Waduh Pak, cek soro nih, ya ada harga yang harus dibayar. Strive, kita harus berjuang, menyangkal diri, ya mengikuti kehendak Tuhan daripada mengikuti kehendak kita. Susah loh saudara, susah banget. Saya pun masih berjuang. Poin yang pertama, 2, 3 ini juga berjuang. Ayo kita sama-sama berjuang. Ya, menyangkal diri. Setiap pengikut Kristus harus mematikan keinginan daging dan hidup dipimpin Roh Kudus. Mulai hari ini. Hidup dipimpin Roh itu tandanya harus ada 9 rasa buah roh dalam kehidupannya. Masih ingat 9 rasa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan saudara, 9. Wih Pak, susah banget ngikut Tuhan. Memang. Ya. Kita harus belajar kasih. Ketika orang lain menghujat, ketika orang lain, firman Tuhan katakan ketika kita ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Itulah hukum Kristus. Pengikut Kristus terkenal dengan kasihnya. Orang lain kalau ditampar pipi kiri, apa saudara? Balas tonjok. Agama lain seperti itu. Tapi Kristus mengajarkan ketika engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Jangan balas. Kasih. Ketika kita difitnah, ketika kita dibully dan lain sebagainya, kita harus tetap mengasihi saudara. Firman Tuhan katakan kalau kita datang kepada Tuhan dan kita ingat masih punya masalah dengan saudara kita, punya urusan, punya ganjelan di hati, kita harus segera bereskan sebelum kita menghampiri Tuhan. Kasih, ya, susah saudara, susah. Berikutnya apa? Sukacita, damai sejahtera, kasih, sukacita. Bisakah kita tetap bersukacita? Bisakah kita tetap memiliki damai sejahtera? Ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi. Ketika kita suami-suami pulang ke rumah, datang buka meja makan, enggak ada makanan. Bisakah tetap damai sejahtera dan sukacita? Tetap tersenyum ketika keadaan menyakitkan. Itu 9 rasa dari buah roh. Saudara. Belajarlah sukacita, menyangkal diri. Belajarlah memiliki damai sejahtera. Ya, enggak apa-apa. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita tetap belajar memiliki damai sejahtera. Berikutnya apa? Kesabaran. Bisakah kita belajar menjadi pribadi yang sabar? Bisa, saudara? Orang lain menganggap saya sabar, saudara. Tapi di area-area tertentu saya bisa nyakot juga. Betul Pak Sidik ya? Orang lain nangkep saya sabar, tapi kalau ada sesuatu yang lurus-lurus yang nggak benar, saya juga bisa hilang kesabaran. Saya pun masih belajar. Ayo kita berjuang untuk sabar. Selanjutnya apa? Kemurahan, kebaikan. Kita belajar memiliki kemurahan hati. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan apa, sementara kita bisa lakukan, kita lakukan. Miliki hati yang kemurahan, suka memberi. Firman Tuhan yang bagian yang lain katakan lebih berkat memberi daripada menerima. Kebaikan, ya, jangan menahan kebaikan. Kalau kita bisa melakukan itu, kenapa enggak kita lakukan? Kesetiaan. Ketika orang lain mulai banyak yang enggak setia dengan pasangannya, 9 rasa dari buah Roh Kudus mengajarkan kita untuk tetap setia kepada pasangan, tetap setia kepada pemimpin, tetap setia kepada orang tua. Ya, itu firman Tuhan. Boleh nonton layangan putus, ya, boleh nonton yang lain-lain, tapi jangan sampai menghidupi film itu. Ya, apalagi kelemah lembutan dan penguasaan diri, belajar menjadi pribadi yang lemah lembut, bisa menguasai diri, jangan mudah marah. Marah bisa sih, tapi jangan sampai jadi pemarah, saudara. Belajar menjadi pribadi yang bisa menguasai diri dalam segala hal. Itu tanda bahwa hidup kita mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Ini menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri. Selanjutnya, saudara, manusia yang sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan Yesus Kristus dan masuk surga lewat jalan yang sempit tadi itu
Harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Harus mengasihi Tuhan di atas segalanya. Matius 10 ayat 37 katakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Perhatikan, saat kita mengasihi orang tua lebih daripada Tuhan, saat kita mengasihi anak-anak lebih daripada Tuhan, kita dikatakan tidak layak bagi Tuhan. Pernyataan ini, Matius 10:37 ini bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga. Bukan artinya kita harus meninggalkan orang tua dan meninggalkan anak-anak kita terus mengikut Tuhan, enggak. Tapi sikap hati kita bagaimana kita menempatkan Tuhan Yesus Kristus di tempat pertama dalam hidup kita. Menempatkan Tuhan Yesus di tempat pertama dalam hidup kita. Itu maksudnya ayat ini. Ya, jadi Anda memilih jalan yang sempit menuju surga, berjuanglah menyangkal diri mulai saat ini. Amin saudara. Haleluya. Yang kedua sekarang, kita harus berjuang apa? Kita berjuang untuk memikul salib. Mari tidukan saya, 1, 2, 3. Enggak ada suaranya, lebih keras lagi. 1, 2, 3. Berjuang untuk memikul salib. Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wow. Tuhan Yesus turun ke bumi, memikul salib, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan sudah memberikan teladan. Haleluya. Dengan Tuhan turun ke bumi, mati di kayu salib, itu Tuhan sudah memberikan teladannya kepada saudara dan saya, kepada setiap pengikutnya. Teladannya apa? Tuhan Yesus Kristus sudah taat menjalankan misi Allah Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia. Walaupun misi itu adalah harus mati di kayu salib. Ketaatan Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapanya di surga. Hal yang sama juga Tuhan Yesus minta kepada semua pengikutnya, yaitu kepada saudara dan saya sore hari ini. Untuk apa? Untuk kita mau belajar taat. Jadi pikul salib di sini berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sejauh mana saudara dan saya taat kepada firman-Nya. Wih, perintahnya banyak loh Pak, betul. Tapi Tuhan menuntut ketaatan kita. Tuhan izinkan persoalan dan masalah menghampiri kita dengan tujuan untuk apa? Untuk menguji dan memurnikan iman kita. Kita ingat kisah Ayub, bagaimana Tuhan izinkan iblis menggoncang hidup Ayub, mengambil semua yang ada dalam hidup Ayub, anak-anaknya diambil, harta bendanya diambil, tetapi Ayub tetap taat menyembah Tuhan Yesus Kristus. Semuanya diambil, saudara. Kita harus mau berjuang memikul salib persoalan. Saudara dan saya harus mau berjuang memikul salib masalah. Agar apa? Agar otot iman kita menjadi kuat. Perhatikan ilustrasi di belakang saya. Ketika kita pikul salib, itu seperti olahraga angkat beban. Seperti kita ke tempat gym. Kita harus belajar saudara. Saat otot iman kita kuat, apapun masalah yang datang, kita akan sanggup mengatasinya. Tapi pribadi-pribadi yang tidak mau berjuang memikul salibnya, otot imannya kendor. Ada masalah sedikit, ada persoalan sedikit mundur. Gak mau datang ke gereja, mogok gak mau datang ke gereja, mogok gak mau melayani. Itu karena otot imannya lemah saudara. Gak pernah mau belajar pikul salib. 1 Korintus 10:13 katakan, 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan izinkan masalah datang kepada kita, tapi firman Tuhan sudah ingatkan, semua persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan datang kepada hidup kita, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Itu janji Tuhan, saudara. Ya. Selanjutnya, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Gak pernah akan melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Keren kan?
Semua itu hanya untuk melatih otot iman saudara dan saya. Haleluya. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda memilih jalan yang sempit menuju surga? Berjuanglah memikul salib atau beban kita. Harus mau pikul salib dan beban kita. Yang ketiga, berjuang untuk mengikut Tuhan Yesus. Tirukan saya, 1, 2, 3. Oke, berjuang untuk mengikut Tuhan Yesus. Matius 19 ayat 16 sampai 26, itu judul perikopnya adalah orang muda yang kaya. Wah, ini keren. Sudah muda, kaya. Ya. Ayat 16 saya bacakan. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal maksudnya ya, turutilah segala perintah Allah. Turuti segala perintah Allah. Ya ini saudara, membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19, hormati ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan perhatikan yang 20, ya Tuhan, kita masih suka bersaksi dusta, berbohong, kita masih sering tidak hormat kepada orang tua, kita masih belum bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita masih berharap sesuatu, proyek kita bisa goal, ya, tender kita bisa menang. Kita seringkali menjadi pribadi yang transaksional. Orang muda itu hanya yang horizontal. Perintah Tuhan kepada sesamanya, ya, jangan membunuh, hormati ayah dan ibu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Itu yang dilakukan. Tapi hukum Tuhan yang ke-1 sampai dengan yang ke-4 itu ternyata belum dilakukan orang muda ini. Ya, bagaimana dengan perintah kewajiban kita kepada Allah? Belum dilakukan, saudara. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya. Matius 19:21, kata Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Gak pakai jawaban tapi langsung ngeloyor pergi, saudara. Kenapa? Karena disuruh pergi menjual semua harta miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Dari ayat 21 dan 22 ini kita tahu bahwa orang muda ini tidak mau menjual harta miliknya. Tidak mau membagikannya kepada orang miskin. Artinya apa saudara? Karena hati orang muda ini melekat kepada harta bendanya. Hatinya melekat. Orang muda ini sudah menjadikan harta benda miliknya sebagai berhala dalam hidupnya. Sebagai berhala. Pengikut Kristus tidak dilarang untuk kaya. Alkitab kita mengatakan, tidak ada yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh kaya. Pengikut Kristus tidak boleh kaya, enggak. Ya. Pengikut Kristus saudara dan saya tidak dilarang untuk kaya secara materi. Ya, yang dilarang adalah ketika sikap hati kita mulai menjadikan kekayaan itu sebagai berhala. Kita menomorduakan Tuhan, menomortigakan Tuhan, dan mengutamakan berhala. Matius pasal 6 ayat yang ke-24, Matius 6:24 katakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon di sini bukan uang, ya, bukan materi, tetapi segala sesuatu yang kita jadikan berhala. Sehingga kita menomorduakan dan menomortigakan Allah. Mungkin anak-anak kita sudah menjadi berhala buat kita. Mungkin pasangan hidup kita sudah menjadi berhala buat kita. Atau orang tua kita. Atau pekerjaan. Saya nggak bisa Pak. Kemana kok jarang datang hari Minggu? Iya karena saya mesti sering lembur. Kita sudah menomorduakan Tuhan. Dan kita memberhalakan pekerjaan kita. Perhatikan, Matius 6:24 yang baru kita baca tentang Mammon tadi ini menghadapkan kita juga pada pilihan. Yaitu memilih mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Jadi setiap saat, kapanpun, itu hidup kita selalu penuh dengan pilihan. Nah, respon orang muda itulah yang membuat Tuhan berbicara di ayat 23 dan 24 ya.
Matius 19:23-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya, wealthy, plausios, ya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. 24, sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa di surga menginginkan semua pengikutnya hidup dalam kelimpahan. Amin. Allah Bapa sangat ingin dan rindu setiap kita pengikutnya itu hidup dalam kelimpahan. Enggak percaya? Ada ayatnya, Yohanes 10 ayat 10b. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aminkan ayat ini saudara ya. Jadi bagian saudara dan saya hari ini adalah memiliki sikap hati yang benar. Yaitu dalam keadaan apapun tetap mengucap syukur. Ya, sekalipun di meja makan hanya ada tahu tempe, sambal, ya, setiap hari. Tapi itu kesukaan saya sudah tahu tempe. Enggak ada durinya kan Bu ya, jadi mudah makannya. Kalau ada durinya repot. Ya, dalam keadaan apapun tetap mengucap syukur, hidup dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan sudah merencanakan. Settingnya Tuhan itu kita hidup dalam kelimpahan. Tapi seringkali yang membuat kita belum hidup berkelimpahan itu adalah apa? Firman Tuhan katakan apa? Karena ada dosa yang menghambat berkat Tuhan turun atas hidup kita. Perhatikan, ketika saya parkir mobil di luar rumah, malam atau sorenya saya parkir. Besok paginya saya keluar rumah, saya keluar dari rumah saya lihat atap mobil saya pasti basah. Atap mobil saya basah, penuh dengan embun air. Tapi ketika saya masukkan mobil di carport malamnya, saya keluar dari pintu rumah besok paginya, ada enggak? Atap mobil saya penuh dengan air enggak? Enggak. Artinya apa saudara? Ketika kita hidup benar, ketika kita sudah hidup kudus sesuai firman Tuhan terjadi kok. Firman Tuhan katakan bahwa berkat itu datangnya dari atas, embun itu datangnya dari atas, Gunung Hermon, ya, ke leher jangkut dan jubahnya Harun. Nah, mobil saya yang ada di carport yang tertutup dengan kanopi tadi itu enggak basah, enggak kena embun malam hari. Kenapa? Karena ada kanopi, ada dosa yang menghambat berkat itu turun atas hidup kita. Kanopi kita itu loh yang menghambat berkat Tuhan turun atas kita. Tapi kalau mobil kita parkir di luar rumah enggak ada yang menghambat, berkat Tuhan turun, basah, mobil kita basah kuyup. Ayo, koreksi hidup kita. Kita masih simpan dosa apa? Pak, saya udah umur sekian, kerja sekian lama, kok ya seperti ini aja hidup saya. Koreksi hidup kita. Mungkin kita masih simpan dosa di hadapan Tuhan. Ya, Anda memilih jalan yang sempit menuju surga, berjuanglah untuk mengikut Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita memang diberi free will oleh Tuhan. Namun ingat bahwa setiap pilihan kita itu ada konsekuensinya. Jalan lebar menuju neraka atau binasa kekal, jalan sempit menuju surga atau kehidupan kekal. Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih mengajak kita sore hari ini untuk memilih jalan yang sempit. Karena itu menuju hidup yang kekal, menuju surga. Memang ada perjuangan yang harus kita lakukan saat memilih pintu yang sempit itu. Berjuang untuk apa? Menyangkal diri, berjuang untuk memikul salib, berjuang untuk mengikut Tuhan. Namun perjuangan itu tidak ada artinya dibanding dengan kehidupan kekal yang akan kita terima nanti. Amin. Kita akan bersuka cita dalam surga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjuang memilih jalan yang sempit, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab dan kita sama-sama siapkan hosti dan anggur kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga, di PAW bisa ke depan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan yang luar biasa sore hari ini ketika kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan sore hari ini.
dan menerima berkat firman Tuhan tentang jalan lebar atau sempit. Kami mau pilih jalan yang sempit Tuhan, karena jalan yang sempit menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Sebentar kalau kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan layakkan setiap kami. Layakkan setiap kami supaya berkat Tuhan turun atas hidup kami. Terima kasih buat kesempatan untuk boleh makan dan minum roti dan anggur malam hari ini Tuhan. Sekali lagi mengingatkan kepada setiap kami akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dicintai Tuhan, percayalah bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Haleluya. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan Tuhan, dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Lengkap sudah kebaktian kami sore hari ini. Kami boleh menerima berkat